Saya Desi Mutiara dari Fisika Nodik 2017 akan menampilkan hasil mini riset dari kelompok 6 mengenai pemanfaatan akar ganja untuk pengobatan diabetes pada mata kuliah Sains dan Teknologi Masyarakat. Indonesia merupakan negara iklim tropis yang subur, hampir semua tumbuhan dengan mudah dijadikan cocok tanam di negara kita ini. Salah satunya adalah ganja, yang merupakan tanaman yang sering dipandang negatif oleh masyarakat dunia. Ini karena pengetahuan tentang tanaman ini sangat jarang sampai kepada masyarakat umum, baik mengenai jenis maupun pemanfaatannya. Akan tetapi, di balik image negatif dari tanaman ini, terdapat nilai-nilai positif yang tidak mendapat expose yang cukup. Tujuan program ini adalah membuat suatu dobrakan baru bahwa ganja itu sangat memiliki manfaat positif yang banyak, dan bahkan dapat menjadi suatu obat ampuh akan penyakit mematikan yang ada. Dan juga melalui program ini diharapkan dapat menumbuhkan wawasan dan motivasi dari setiap pihak untuk memberdayakan tanaman ganja. Pada tahun 2014, BNN melaporkan bahwa ada sekitar 2 juta pengguna ganja di Indonesia, menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan, diikuti oleh stimulan jenis amfetamin seperti metamfetamin dan ekstasi. Hampir semua ganja dikonsumsi di Indonesia diproduksi di Aceh. Menurut PKNI, meskipun dikategorikan sebagai obat golongan 1, banyak sekali pengguna nafza yang menganggap ganja tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan zat terlarang lainnya, terutama jika dibandingkan dengan zat-zat yang lebih adiktif seperti heroin. Gambaran umum sejarah penggunaan ganja di Indonesia. Menurut Kamus Sejarah Indonesia, Cannabis sativa atau ganja berasal dari Laut Kaspia, tetapi dilaporkan berasal dari Jawa pada abad ke-10. Sebagaimana dicatat oleh sejumlah penulis Belanda selama masa penjajahan, dijadikan sebagai agen intoksikasi, yang daunnya dicampur dan dibakar dengan tembakau, terutama di wilayah Aceh. Walaupun ganja biasa tumbuh di bagian utara Pulau Sumatera, beberapa dokumen mengemukakan bahwa tanaman ganja juga tumbuh di wilayah lain Hindia Belanda seperti di wilayah Batavia, Buitenzorg, dan Ambon. Budidaya dan penggunaan ganja di Ambon didokumentasikan oleh ahli botani Jerman Belanda G.E. Rumpius yang menulis tentang penggunaan rekreasi dan medis dari Cannabis indica dan terkadang dari Cannabis sativa di dalam bukunya Herbarium Amboinense, diterbitkan pada 1741. Bentuk-bentuk awal pelarangan ganja di Indonesia. Dengan meningkatnya dukungan untuk memperluas skala pelarangan ganja di dalam pengembangan dunia internasional, pemerintah Belanda memutuskan untuk membatasi akses ganja di Hindia Belanda melalui penerapan Dekret Narkotika tahun 1927. Akibat dari masuknya ganja dalam Konvensi Opium Internasional tahun 1925, sehingga membuat ganja harus tunduk pada sebuah sistem otorisasi ekspor dan sertifikasi impor. Ganja seringkali digunakan sebagai pengganti opium, bahkan sebelum dekret narkotika tersebut disahkan dalam tingkat negara, perundang-undangan serupa sudah dilaksanakan pada tingkat provinsi atau tingkat daerah, termasuk di Aceh pada tahun 1924, di mana budidaya, kepemilikan, penyimpanan, transportasi, dan penjualan ganja dihukum dengan denda 100 guilders. Gambaran umum penggunaan ganja di Indonesia saat ini. Sebagai zat pilihan yang paling umum di antara para pengguna nafza, konsumsi ganja mencapai 66% dari seluruh konsumsi obat-obatan terlarang di negeri ini. Tahun 2012-2011 ada sekitar 2,8 juta pengguna ganja di Indonesia, sedangkan diperkirakan jumlah pengguna nafza di Indonesia adalah sekitar 3,7 hingga 4,7 juta atau sekitar 2,2% dari total penduduk usia 10 hingga 59 tahun. Solusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual baru dalam hubungan internasional mengenai pengaruh cultural framing tentang suatu isu internasional dan diadopsi oleh organisasi domestik. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru kepada khalayak atau masyarakat mengenai upaya pelegalan ganja organisasi LGN di Indonesia. Dan penelitian ini juga untuk mengetahui kegunaan dari setiap bagian tanaman ganja, agar kita juga dapat mengetahui bahwa ganja itu memiliki khasiat yang bernilai positif tinggi, dan dari situ kita dapat melakukan pemberdayaan tanaman ganja. Target luaran. Yang pertama, pelegalan ganja dari sisi medis. Yang kedua, mengurangi kriminalitas terhadap ganja. Metode pelaksanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pemeriksaan, pengolahan, analisa, dan interpretasi data. Dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Jadwal pelaksanaan dan bagian pertama itu ada biaya pengeluaran. Dapat kita lihat jenis pengeluaran yang pertama itu biaya transportasi penelitian yang diusulkan itu ada 2 juta. Selanjutnya biaya uji coba bahan yang diusulkan adalah 4 juta. Biaya sewa lab uji 1.500.000, biaya tak terduga 1 juta. Dan total biaya pengeluaran itu adalah 8.500.000. Selanjutnya jadwal kegiatan. Yang pertama akan dilakukan rapat awal. Yang kedua persiapan awal. Yang ketiga melakukan konsultasi dengan lab uji. Yang keempat melakukan pengujian akan bahan. Yang kelima melakukan rapat kesimpulan akhir dari pengujian bahan. Dan keenam melakukan pembuatan proposal akhir. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian hasil dari mini riset kami kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.